Pada video kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang masuk Islam belakangan, tetapi dia sangat hebat guys. Namanya adalah Al-Qa'qa' bin Amru At-Tamimi. Al-Qa'qa' adalah seorang pejuang dan panglima perang Islam yang namanya turut melambungkan Islam di mata dunia. Meski namanya tidak setenar Khalid bin Walid atau Sa'ad bin Abi Waqqas, namun Al-Qa'qa' bin Amru At-Tamimi juga memiliki peranan penting dalam beberapa pertempuran di dunia Islam. Nah, bagaimanakah sepak terjang dan kisah hidup panglima perang Islam yang satu ini? Berikut uraiannya. Al-Qa'qa' bin Amru At-Tamimi, begitulah nama lengkapnya. Ia adalah seorang muslim yang memiliki 3 profesi sekaligus, yakni seorang penyair, pejuang, dan ahli perang. Para pejuang muslim tidak banyak yang memiliki 3 profesi ini. Bahkan di antara para panglima perang Islam pun tidak mempunyai keahlian seperti yang dimiliki oleh Al-Qa'qa'. Dalam 3 profesi itu, Al-Qa'qa' adalah seorang yang sangat hebat. Sebagai penyair, Al-Qa'qa' memiliki suara yang sangat merdu dan dahsyat. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan bahwa suara Al-Qa'qa' jauh lebih baik daripada suara 1000 tentara. Sebagai kesatria, Al-Qa'qa' sebanding dengan 1000 prajurit. Bahkan kebesaran dan kehebatannya menggema sampai ke seantero bumi Jazirah Arab. Semua penyamun dari suku Badui takut kepadanya. Karena itulah setiap kali mendengar namanya, para penyamun waktu itu langsung lari terbirit-birit. Sebab dalam sejarahnya tidak ada satu penyamun pun yang berhasil lolos dari kejaran Al-Qa'qa'. Sungguh, kesatria dari suku Bani Tamim ini memiliki popularitas yang sangat tinggi di kalangan kaumnya. Al-Qa'qa' bersama sukunya, Bani Tamim, memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. Di tahun ini pula, semua suku Arab berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyaknya utusan dari suku-suku Badui di Jazirah Arab untuk memeluk Islam, maka tahun ini disebut sebagai tahun utusan. Ketika itu kota Mekah sudah berhasil ditaklukkan dan jatuh ke tangan kaum muslim. Adapun suku-suku Arab yang mengirim utusan itu terdiri dari atas 12 utusan. Salah satunya adalah Bani Tamim. Saat itu Al-Qa'qa' termasuk salah satu di antara rombongan itu. Setelah tiba di Madinah, beliau mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Sejak itu ia semakin antusias masuk Islam. Ia pun tanpa ragu mengikat janji suci kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan kalimat syahadat. Selama berada di Madinah sebagai utusan, Al-Qa'qa' tidak pernah absen mengikuti majelis Rasulullah SAW. Salah satu yang menjadi alasannya sangat antusias mengikuti majelis Rasulullah adalah karena ia sadar bahwa dirinya memeluk Islam agak terakhir dibandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Walaupun bukan golongan pertama yang masuk Islam, Al-Qa'qa' menjadi muslim yang sangat taat dan patuh kepada Rasulullah SAW dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan dan kepatuhan Al-Qa'qa' terhadap Islam dibuktikannya dengan melatih para prajurit muslim tentang perang. Di sisi lain, Rasulullah SAW pun sangat gembira karena beliau tahu bahwa Al-Qa'qa' adalah seorang kesatria yang ahli perang dan ahli dalam bidang syair. Maka dari itu, tanpa ragu beliau memerintahkan Al-Qa'qa' untuk melatih kaum muslimin yang berada di luar kota Madinah tentang perang. Pasukan yang dilatih secara khusus oleh Al-Qa'qa' ini kemudian menjadi pasukan khusus yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW. Hingga beliau wafat, pasukan itu kemudian dipimpin oleh Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang tergolong muda usianya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, di bawah kepemimpinan Abu Bakar, khalifah pertama pengganti Rasulullah, Al-Qa'qa' menjadi pejuang Islam yang gagah berani di berbagai medan pertempuran. Al-Qa'qa' terlibat dalam banyak sekali pertempuran. Salah satunya adalah Perang Yarmuk. Dalam perang itu, Khalid memerintahkan Al-Qa'qa' dan Ikrimah bin Abu Jahal memimpin pasukan melawan pasukan Romawi. Al-Qa'qa' pun berhasil membuat gentar pasukan Romawi dalam perang di Syam itu. Bersama Ikrimah, Al-Qa'qa' berhasil mengalahkan pasukan Romawi
Kemenangan itu kemudian dicatat dalam sejarah Islam sebagai tonggak pembuka gerbang bagi penaklukan-penaklukan di luar Jazirah Arab. Keberhasilan Al-Qaqa dalam perang melawan Romawi ini kemudian membuat namanya melambung dan terkenal, baik di kalangan pasukan Muslim maupun di pihak lawan. Pada masa khalifah berikutnya, yakni Utsman bin Affan, Al-Qaqa pun menjadi salah satu panglima perang Islam yang dikirimkan oleh sang khalifah untuk membantu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam upaya penaklukan kota Madain. Di kota inilah singgasana Raja Persia berada. Selain itu, Madain juga merupakan ibu kota Persia. Atas perintah Utsman bin Affan, Al-Qaqa yang sedang berada di Syam langsung bergegas menuju Irak untuk membantu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menghadapi pasukan Persia. Dalam pertempuran dengan Persia tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah lama sakit sehingga ia tidak turut mengangkat senjata. Sa'ad hanya bisa mengatur pasukannya dari dalam tenda dengan memberi perintah kepada Al-Qaqa untuk menangani pasukan Persia. Singkat cerita, pertempuran itu pun dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah komando Al-Qaqa. Dalam catatan sejarah, Al-Qaqa telah memimpin pasukan Muslim mengalahkan dua kekuatan besar waktu itu, yakni Romawi dan Persia. Romawi adalah kerajaan Kristen di barat yang memiliki kekuatan dan wilayah yang cukup luas. Sedangkan Persia adalah kerajaan Majusi di timur yang memiliki kekuatan besar dan luas di wilayah timur. Begitulah kisah dari Al-Qaqa yang menjadi pahlawan bagi kaum muslimin pada saat itu. Kehebatannya, kekuatannya menjadi energi dalam membangkitkan giroh futuhat untuk menyebarkan Islam ke seluruh Jazirah Arab khususnya dan dunia umumnya. Wallahu a'lam bishawab.